Nah, jadi IP itu ada dua versi, yaitu versi 4 dan versi 6. Dimana kalau versi 4 itu jumlahnya ada 32 bit. Jadi setiap oktat ini jumlahnya ada 32 bit. Nah, untuk bitnya misal saya definisikan dengan X. Nah, X itu dia berisi angka dari 0 sampai 255. Oke, langsung saja kita akan bahas tentang IP address. Nah, misal di sini saya punya IP 192.168.1.1/24. Nah, teman-teman 24 itu dia adalah prefixnya. Atau prefix adalah total IP yang bisa digunakan. Nah, untuk mendapatkan prefix ini kita perlu melakukan subnetting. Di subnetting juga kita nggak hanya akan mencari prefix, tapi kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, broadcast, dan juga IP range. Langsung saja kita akan coba untuk contoh yang pertama dari IP yang 192.168.1.1/24. Nah, kita akan mencari total IP-nya. Untuk rumusnya itu 32. Nah, 32 itu dapat dari mana sih? Jadi 32 itu dapat dari total bit pada IP versi 4, yaitu 32 bit dikurang prefixnya sama dengan 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Setelah mendapatkan 8, di sini kita akan mencari lagi 2, jadi 2 ini memang default dari rumusnya, seperti 2/8. Nah, 8 itu hasil dari ini, teman-teman. Ini. Kemudian 2/8 sama dengan 256. Jadi total IP ada 256. Nah, 256 ini ialah dari 0 sampai 255. Kalau kalian hitung dari 0 sampai 255, itu kan letaknya adalah 256. Nah, setelah mendapatkan total IP, kita bisa mencari subnet mask. Untuk subnet masknya itu rumusnya 256. Ini adalah defaultnya, atau 256 ini adalah total IP-nya. Kemudian dikurangi dari hasil perpangkatan yang tadi. Tadi kan hasilnya 256 ya, teman-teman. Ya, berarti 256 dikurangi 256 sama dengan 0. Nah, karena itu kita bisa dapat subnet masknya 255.255.255.0. Setelah itu kita bisa mencari networknya. IP networknya itu selalu diawali dengan 0. Kemudian IP broadcastnya itu IP broadcastnya itu 255. Jadi ini kan tadi 0. Ini adalah IP networknya. 255 ini adalah IP broadcastnya. Setelah itu kita bisa menentukan IP range. Jadi untuk IP range ini angka IP network yaitu 1. Dan sebelum IP broadcast yaitu 255 dikurangi 1 menjadi 254. Terus lanjut ke soal yang kedua, ada IP 172.168.5.1/26. Pertama kita akan mencari total IP rumusnya, itu 32 dikurangi prefixnya, jadi 226 sama dengan 32 dikurangi 26 sama dengan 6. Ya, teman-teman. Nah, 6 ini menjadi pangkat dari 2/6 sama dengan 64. Untuk total IP-nya 64. Untuk subnet masknya, rumusnya itu 256 dikurangi hasil dari perpangkatan tadi. Jadi 256 dikurangi 64 sama dengan 192.
Oleh karena itu kita mendapatkan subnet masknya 255.255.255.192. IP network selalu dimulai dari 0. Kemudian untuk IP broadcast-nya 64 dikurangi 1 yaitu 63. Untuk IP range-nya setelah IP network yaitu 1. Untuk IP broadcast-nya sebelumnya 63 yaitu 62. Nah, kenapa 1 dikurangi 62? Karena pada defaultnya itu IP network dan IP broadcast itu nggak bisa digunakan Oleh karena itu, untuk network kita menggunakan yang setelahnya yaitu 1. Dan IP broadcast menggunakan yang sebelumnya. Karena yang 63 ini nggak bisa digunakan, jadi ada 62. Lanjut ke soal yang ketiga. Ada IP 10.10.10.70/27. Langsung saja kita cari total IP-nya. Nah, di sini 32 dikurangi prefix sama dengan 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Nah, terus 2 pangkat 5 sama dengan 32. Total IP-nya adalah 32. Nah, subnet masknya itu 255.255.255.224. Nah, subnet masknya 256 dikurangi hasil perpangkatan tadi. 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Subnetnya berarti 255.255.255.2024. Nah, teman-teman kalian bisa mengabaikan yang ini. Nah, teman-teman kalian bisa mengabaikan yang 2 ini dulu ya. Ini lalu kita fokus ke 2 yang di sini dulu. Ini 0 dan 31 ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita cari IP network dan IP broadcast-nya. IP network selalu dimulai dari angka 0. Kemudian IP broadcast-nya dari hasil pangkat tadi dikurang 1 sama dengan 31. Nah, kalian bisa dilihat nih, kita fokus ke yang bagian akhir ini saja. Nih. Bagiannya ini. Di sini kan 70. Nah, 70 itu dia enggak termasuk ke dari yang ini. Karena di sini batasnya itu 31. Nah, oleh karena itu ada yang namanya blok subnet. Nih, jadi cara mendapatkan blok subnet itu kita cukup tambahkan dari total IP-nya. Ini kan ada 32. Total IP. Nah, 0 tambah 32 itu kan 32. Kemudian 32 tambah 32 itu 64. Nah, untuk cari broadcast-nya itu 32 dikurangi 1 sama dengan 31. Terus 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Nah, ini 9 ini. Nah, ini 95 ini diperoleh dari 64 ditambah 32. Itu berapa? Kemudian dikurang 1 sama dengan 95. Nah, kita lihat nih. Jadi blok subnet itu konsepnya kayak kamar. Misal ada suatu apartemen nih. Kan ada kamar 1, kamar 2, kamar 3. Untuk IP yang 70 ini, dia termasuk ke dalam blok subnet yang ketiga. Jika sudah, kita bisa menentukan IP range-nya. Misal kita akan menggunakan blok subnet yang ketiga. Kita bisa menentukan range-nya. Untuk range-nya itu kan IP network dan IP broadcast nggak bisa digunakan. Jadi di sini range-nya itu dari 65
sampai 94. Ini adalah IP rank dari blok subnet yang ketiga. Oke, kita akan bahas tentang IP public dan IP privat. Oke teman-teman, IP public itu IP yang bisa diakses semua orang, dimanapun dan kapanpun. Contoh dari IP public itu ada facebook.com, google.com, YouTube. Nah, itu adalah IP public bisa diakses oleh siapa saja. Lalu IP privat ini sesuai dengan namanya, privat. Jadi nggak bisa diakses oleh semua orang dan juga nggak bisa diakses di mana saja. Contoh IP privat itu kantor, lab-lab sekolah, atau ruang-ruang di sekolah. Itu kan IP-nya privat, jadi nggak bisa diakses oleh siapapun, hanya seseorang yang ada di tempat itu. Contohnya seperti wifi kantor, sekolah, dan lain-lain. Nah, kita lanjut bahas tentang switch dan router. Jadi switch fungsinya itu untuk menghubungkan device yang satu network atau satu blok subnet. Misal, ada komputer A dan komputer B. Dia itu misal memakai blok subnet yang pertama. Nah, mereka bisa dihubungkan dengan switch. Sedangkan kalau router, misal komputer A menggunakan blok subnet yang pertama, kemudian komputer B menggunakan blok subnet yang kedua. Nah, itu secara defaultnya mereka komputer A dan komputer B itu nggak bisa saling komunikasi. Oleh karena itu, kita membutuhkan yang namanya router. Jadi, untuk menghubungkan device yang berbeda network. Oke, kita lanjut praktek switch dan router di Cisco-nya. Di sini kalian bisa tambahkan televisi. Lalu kalian bisa tambahkan switch. Televisi. Di sini kalian bisa ubah nama. Sorry. Ini. Lalu kalian bisa hubungkan menggunakan kabel automatik. Ini bisa Nah, di sini kita akan pasang IP di setiap PC-nya. PC 1, kalian bisa buat desktop, lalu IP configuration. Lalu IP-nya itu titik 10.10 titik. Yang bisa silang. Kalau di PC 2-nya kalian bisa sama ya teman-teman, desktop atau configuration. Kita coba ping dari PC 1 ke PC 2. Lalu kalian bisa punya apapun. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman, karena mereka berdua menggunakan blok subnet yang sama. Lalu kita tambahkan switch lagi. Di sini. Lalu kita tambahkan 3 PC. Sini.
ini sambungan dengan kabel automatik. Ke PC3, terus PC4 ke switch, lalu PC5 ke switch. Nah, ini namanya tak ubah dulu ya teman-teman. Lalu kita akan pasang IP di setiap isinya. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini misal di sini subnet itu 255.255.254. Lalu di PC4 juga kita konfigurasi IP-nya. Di PC5 juga kita tambahkan menu configuration ya teman-teman. Nah, di sini lalu kita coba pin dari PC3 ke PC4. Di sini kan bisa pergi ke PC3-nya, lalu command prompt, lalu pin 10.10.10.34. Nah, maka ini berhasil ya teman-teman, karena kita menggunakan satu blok yang sama nih antar PC3, PC4, dan PC5. Sekarang gimana nih kalau IP yang ada di area atau daerah yang ini ingin ngeping ke IP yang di daerah ini? Mereka beda blok subnetnya. Kalau beda blok subnet itu mereka nggak bisa saling komunikasi, makanya itu kita membutuhkan bantuan dari router. Nah, kali ini kita akan menggunakan router yang ini teman-teman. Nah, di sini kita taruh sini ya teman-teman. Kita tambahkan router ke sini, lalu hubungkan. Nah, dari router ke switch menggunakan kabel automatik. Nah, di sini terdapat FA0/0 atau FA0/1 dan lain-lain. Jadi itu adalah interface. Kalau misal punya kalian nggak muncul, kalian bisa pergi ke option, lalu preferences, nah di solve device name labels itu kalian bisa checklist. Di router ini dia ada dua interface atau dua jalur, FA0/0, jalur ke bagian kelompok yang ini, lalu FA0/1 jalur ke bagian kelompok yang ini. Nah, kita akan konfigurasi di setiap jalurnya, langsung saja kita buka routernya.
kalian bisa ke config, lalu di fast ethernet 0/0, ini IP-nya kita isi menggunakan 10.10.1. Lalu di fast ethernet 01 juga. Tiga, enam. Lalu kita udah sana saja. Lalu kalian bisa buka PC1. Lalu IP configuration. Lalu di default gateway itu kita isikan IP yang tadi ya teman-teman, yang di fast ethernet 0/0. Terus 10.10.1. Lalu di PC2 juga. Lalu di PC3. Nah, di PC3 itu kita default gateway-nya itu kita pakai yang FA0/1 yang 10.10.10.36. Di PC4 dan PC5 juga ya teman-teman. Kalian bisa lihat nih kenapa yang di sini masih merah, sedangkan kalau terhubung itu kan tandanya hijau. Nah, ini kita bisa pergi ke routernya. Bisa ke config. Lalu di setiap FA-nya ini masih belum on teman-teman. Jadi di sini kita bisa on-kan saja dulu. Untuk FA00 kita on-kan, lalu di FA01 kita on-kan juga. Nah, di sini sudah berwarna hijau ya teman-teman.